wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Mulyana Mubarak. Kita ngobrol aja sama teman-teman nih. Sesuai judul dalam suka duka dalam merantau gitu. Jadi di awal kita melangkahkan kaki, menggoyangkan dua tangan, itu tujuan merantau kita untuk apa sih? Manfaatnya ada atau enggak gitu. Coba saya mau tanya-tanya sama teman saya nih, dari mana ya? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Dari Kerawang. Dari Kerawang. Udah lama merantau sih? Alhamdulillah mau sebulan. Silakan perkenalkan sama sahabat-sahabat subscribe. Halo, selamat malam. Saya Hendra dari Kerawang. Terus ya. Masa cuma Hendra doang? Kita kan lagi merantau ya, sahabat subscribe, lagi merantau kita kan jauh dari anak istri gitu kan. Ya. Ketika di dalam merantau itu ada suka dan duka, ada bahagia kan, ada gembira gitu kan. Dukanya apa sih gitu? Tolong penjelasan Bang, duka dalam merantau gitu kan. Kalau menurut saya itu merantau itu emang sih ada suka dan dukanya. Ya. Kalau untuk sukanya kita itu bisa kenal Ya. dengan semua orang yang dari daerah, dari mana-mana gitu kan. Jadi tahu Ya. itu untuk sukanya. Dan suka yang keduanya itu kita bisa kebersamaan. Jadi sukanya kita bisa bersama gitu kan. Iya. Yang tidak kenal jadi kenal gitu. Iya. Oh, Jadi iya. bisa banyak saudara lah. Tadi yang dukanya gimana teh? Kalau untuk dukanya kita jauh dari keluarga gitu kan. Kita ya tidur ya seperti ini. Kita tidur di bangunan beralaskan tikar. Ya kalau malam ya kedinginan, ya mungkin kalau hujan juga kehujanan. Karena namanya di bangunan itu kan ya tidak seperti di rumah, betul? Oh iya, betul. Itu dukanya ya gitu. Yang pertama itu duka sama keluarga di rumah. Ketika kita kan merantau kita ya, ketika jauh dari anak istri, gimana sih perasaan gitu kalau jauh dari anak istri? Kangen atau lebih dari kangen gitu? Ya intinya sih lebih dari kangen. Lebih dari Karena kita kan tahu pulang itu kan nggak setiap hari gitu kan. Intinya beres kerjaan baru kita bisa pulang gitu. Ya paling untuk mengobati kangen itu ya kita telepon. Ya Kalau pulang Bang berapa minggu sekali kalau pulang ke kampung? kalau untuk pulang sih paling 2 minggu sekali. 2 minggu. Itu paling cepat ya gitu. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Gimana sih kalau perasaan kalau kita pulang dari merantau ketemu sama anak istri gitu? Bahagia gitu? Gimana Ya. perasaannya, atau merasa terharu gitu? Ya begitu. Kalau ibaratnya kita pulang tuh kayaknya tuh ada perasaan membanggakan Iya. untuk diri sendiri karena Iya. bisa ketemu dengan keluarga, bisa kumpul dengan keluarga, dengan istri, anak gitu. Iya. Jadi ada rasa bangga. Ada sabang ketika kita merantau gitu kan, ketemu Iya. lagi dengan selamat gitu kan, Iya, apalagi bawa uang oleh-oleh gitu kan. iya gitu. Nah, denger sahabat-sahabat subscribe nih. Break lagi ya. Kemudian yang tadi kan ada suka kita bisa berkenalan gitu kan ya, Iya, bisa berkenalan, kita bisa tambah akrab, bisa atau makan bareng. Iya. Dukanya kita di saat kita tidur Iya, beralasan betul. tikar gitu kan. ya sama keluarga. Terus selain itu Bang, di dalam merantau itu katanya sebagian kata orang bisa tambah-tambah berpengalaman gitu kan di Iya. bidang apa tuh, prestasi kita, ilmu kita gitu Iya, kan. benar. Coba Bang perjelaskan. Ya gitu. Kalau intinya merantau itu emang kita bisa tahu
dan kita bisa banyak pengalaman. Kenapa dibilang bisa tahu? Ya untuknya bisa tahu, kita bisa tahu daerah mana. Ibaratnya kita ke Jakarta, kita bisa tahu oh daerah sini Jakarta seperti ini, kehidupannya seperti ini. Ya, jadi kita tahu orang-orangnya seperti ini, gitu kan. Kita tambah pengalaman gitu ya. Nah itu, terus untuk hasil dari merantau itu ya mungkin kita juga bisa ibaratnya mengerti ya kan ya. Apa artinya merantau itu ya, kita ibaratnya hijrah dari kampung halaman kita hijrah ke kota gitu. Tapi suatu saat kita balik lagi ya. Nah gitu, intinya gitu. Jadi kita bisa ya seperti tadi tahu gitu kan, tahu di mana daerah ini daerah itu, kita jadi bisa tahu. Nah dan untuk ibaratnya yang tadi dibilang hasil dari merantau itu kan ya kita pengalamannya banyak. Iya. Kita jadi kenal dengan yang seperti tadi saya bilang pertama gitu kan, yang dia suka dukanya itu kan bisa kenal dengan orang lain dari daerah mana gitu kan, ada yang dari daerah Jawa, pokoknya dari pelosok-pelosok lah kita jadi tahu gitu kan, jadi akrab gitu, jadi tahu, jadi sharing gimana gitu kan. Ya seperti itu, jadi kita intinya dapat pengalaman yang plus lah gitu. Iya, pengalaman yang plus gitu kan. Iya. Alhamdulillah ya, kita kan rasanya nggak kenal ya. Iya. Jadi sebabnya kita merantau dari kampung halaman masing-masing, ketemu sama Pak Hendra, kita bisa kenal gitu kan. Jadi kita bisa ibaratnya menjalin silaturahmi gitu kan. Walaupun kita misalkan suatu saat kita berpisah, tidak satu tim atau satu pekerjaan, kita bisa berkomunikasi gitu kan. Ya. Intinya kalau hidup merantau itu ibaratnya ya, kalau dibilang itu seperti dunia itu seperti daun kelor. Ya. Walaupun kita sekarang nih kita bersama gitu kan. Ya. Suatu saat proyek ini beres, kita pecah, kita nggak tahu kemana kita kan, mencari lagi pekerjaan. Nah, tapi kalau emang toh kita masih ya seperti tadi saya bilang, dunia itu seperti daun kelor, pasti suatu saat juga kita akan bertemu lagi gitu kan. Namanya di perantauan tuh seperti itu. Suatu saat kita pasti ketemu gitu kan. Walaupun di mana kapanpun saja tempatnya akan berbeda gitu kan. Kemudian di dalam merantau itu kita bisa menerima apa adanya gitu kan. Intinya sih merantau itu kalau dibilang suka dukanya emang ada, tapi kebanyakan tuh sukanya. Iya, sukanya. Coba contohnya Bang, sukanya gimana? Ya seperti tadi saya bilang. Tadi ya. Sukanya itu ya dibilang banyak tuh ya plus ya kita jadi banyak tahu. Banyak tahu daerah apa. Jadi banyak kenal, jadi banyak persaudaraan gitu kan. Kalau menerima apa adanya, kita kan kalau misalkan nggak menerima apa adanya nih di dalam merantau, kita satu hari juga bekerja bisa pulang lagi kan, karena kita nggak menerima apa adanya. Supaya kita menerima apa adanya gimana Bang, supaya kita menerima gitulah. Ya kita intinya atau bersabar gimana? Ya seperti itu, kita bersabar, kita nerima gitu kan. Intinya kerja itu harus dinikmati, ya kan. Jangan karena terpaksa gitu kan. Gitu. Jadi supaya kita kerja juga nyaman. Iya. Nah, kemudian kita sukanya udah dijelaskan ya. Dukanya kita udah jelaskan, bahagianya gimana, terus kita menerima padanya gimana. Terus kita misalkan kita di proyek itu kan kita kan misalkan kerja kan dibayar ya. Menerima uang itu kan biasanya kita gimana sih cara menggunakannya gitu kan, atau mengirim uang juga ke kampung atau kita menggunakan dulu gitu. Intinya sih kita ya itu kan namanya kerja itu kan beda-beda ya. Kita yang dapat ibaratnya yang kerja itu ya kita yang dapat makan, ada yang enggak gitu kan. Ya ibaratnya kayak saya alhamdulillah gitu kan, di sini ya kita untuk makan kita enggak ngeluarin uang gitu kan,
Jadi ibaratnya ada gaji itu uang kita utuh. Oh, Gitu. gimana sih, senang banget gak ketika kita menerima uang gitu kan? Alhamdulillah. Ada keringat kita gitu, senang gak? Alhamdulillah, iya seperti saya tadi bilang. Ya. Kalau emang itu membanggakan, kalau hasil Membanggakan. dari keringat sendiri itu emang Iya. Ya sahabat-sahabat subscribe, ini udah 10 menit, udah 10 menit ya. Kita kalau misalkan suka channel kami, jangan lupa subscribe ya. Nggak subscribe ya, Iya. like and comment gitu kan. Supaya ntar saya mengupload video terbaru, Anda mendapatkan notifikasi pertama yang mendapatkan notifikasinya gitu kan. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Semoga Anda yang nonton, sahabat-sahabat subscribe dimanapun berada, di rumah atau di mana saja, semoga panjang umur, berkah, dan salam sejahtera, sehat selalu berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam pembangunan.